Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Saku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab dan kita berharap jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin memantapkan keyakinan kita bahwa kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena jauh dari Allah maka bersiaplah diturunkan bencana kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Mukhlas Suseno yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlas Suseno, izin bertanya, mohon kami diberi tips operasional, Tat. Bagaimana agar kita terhindar dari peristiwa negeri Sabah yang tadi diuraikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Syarif. Ya, Al-Quran menjadi solusi konkret. Dia sangat solutif dari berbagai permasalahan. Karena itu terkhusus buat umat Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan. Ketika di Al-Quran dijelaskan betul-betul mereka nantangin minta disiksa sama Allah. Minta diturunin fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Minta diturunkan hujan batu atau siksaan apa aja dah. Mau banjir, mau petir, mau apa saja. Tetapi apa ayat lanjutannya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka betapapun mereka punya dosa karena ada engkau ya Muhammad bersama mereka. Inilah kemudian menjadi ijtihad ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dengan menggelar majlis maulid di setiap bulan kelahiran untuk menghadirkan energi, semangat dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tips pertama. Maka kalau ada orang yang tidak suka dengan maulid, mencintai baginda Rasulullah, karena pada saat itu kita diingatkan lagi dengan perjuangan sejarah dari Nabi SAW, maka mereka sesungguhnya sedang merencanakan petaka buat negeri ini. Bagi mereka yang tidak cinta maulid. Kedua, ayat lanjutannya disampaikan oleh Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka dan mereka adalah orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Ini lagi-lagi menjadi kecerdasan di atas rata-rata. IQ di atas 200. Dari ulama-ulama tanah air kita ketika mereka kemudian menggelar sebanyak-banyaknya majlis zikir. Apalagi bukan hanya kaum bapak, kaum ibu di siang hari. Mereka kemudian berzikir, beristighfar. Dan ini yang direkomendasi tips. Di tengah banyaknya orang-orang yang menyebabkan datangnya petaka, masih ada dari rakyat Indonesia yang mereka kemudian mohon ampun kepada Allah, bahkan bukan buat dosanya, mereka mohon ampun buat dosa para pendosa yang boleh jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi kajian ini menjadi sesuatu yang akan mengingatkan kita untuk terlalu waspada, tetapi juga jangan terlalu menjadi ketakutan karena kita umat Nabi Muhammad. Kita berbeda dengan kaum Sabah. Kita berbeda dengan kaum Samud, kaum Ad. Kita umat baginda Rasulullah SAW. Ini disampaikan dalam Al-Quran. Nggak bakal Allah siksa mereka. Secara kolektif, negeri Indonesia dihancurkan bila masih ada orang yang beristighfar. Lain hal kalau udah LGBT menguasai negeri ini, wassalam mungkin. Mudah-mudahan itu tipsnya. Tapi yang perlu ditegaskan lagi, kadang-kadang di tengah kondisi seperti ini kita suka cuek dan melakukan pembiaran. Padahal ketika bencana itu turun, tidak juga menghancurkan orang-orang yang zalim, tapi orang beriman pun juga terkena bencana, Kiai. Ya, karena itu Al-Quran mengingatkan kalian perlu hati-hati dengan siksaan yang tidak hanya mengenai pelakunya saja. Al-Quran juga memberikan warning. Maka nanti akan dikomparasi di negeri ini masih lebih banyak yang beristighfar atau mereka yang kemudian membiarkan untuk terjadinya kemungkaran. Nanti kita akan kaji
sebab-sebab terjadinya kehancuran negeri ini. Mungkin kita akan bersabar sedikit karena nanti Al-Quran akan bercerita bila kita hindari ini, insya Allah kita diselamatkan. Terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baik, insya Allah nanti di segmen yang ketiga nanti. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Kang Rasid dari Ibu Eka Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari yang lalu saya membaca ada 7 negara yang tadinya religius menjadi ateis sekarang. Kemudian angka-angka ateisme di dunia ini semakin meningkat, juga agnostisme, agnostikisme, juga LGBT. Nah kalau kita lihat negara-negara itu adalah negara-negara yang makmur, yang kalau kita lihat makmur menjadi tujuan wisata, yang negara yang dianggap oleh anak-anak muda sekarang keren lah gitu ya. Negara makmur, negara hebat gitu ya. Nah saya lagi berpikir apakah ini berupa istidraj dari Allah. Bahwa istidraj bukan hanya pada manusia tetapi juga pada negeri. Di mana Allah mungkin apakah istidraj dan kemudian tinggal menunggu gitu, kapan datangnya azab kepada negara itu. Pertanyaan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini perlu kita cermati Kang Rasid. Kadang-kadang orang sudah mencukupkan dengan dunia, tanpa sembahyang, tanpa beriman kita bisa hidup makmur di dunia ini. Silakan Kang Rasid. Assalamualaikum, terima kasih Mas Agung, ya izin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iramadatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladina jabu suhra bil wad wa fir'auna dil autad. Negara tadi yang disebut kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, negara yang makmur. Bagaimana tidak makmur? Bagaimana kekuatan teknologi Fir'aun membangun piramid? Ribuan tahun piramid ditegak di Giza, Mesir. Sampai sepanjang Nil itu piramid semua. Ribuan tahun tidak pernah rontok. Teknologi Jepang mencoba menyaingi bikin piramid di samping Khufu di Giza, 5 tahun sudah rontok. Kekuatan teknologi Firaun, makmur. Kaum Ad, kaum Samud di kawasan Trizuri bikin satu gedung, dipahat itu batu, didesain itu batu. Tidak ada misluha fil bilad, gak ada negara saat ini yang bisa bangun seperti itu. Makmur, teknologinya hebat. Pertanyaannya, Allah diawali dengan harful istifham. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Engkau tidak menyaksikan bagaimana Allah berbuat kepada negara-negara yang makmur itu? Dirontokkan pemimpinnya, dikirim gempa dan angin panas, habis itu kaum Ad, yang tinggal istananya. Dihabisin oleh Allah. Datang Nabi Saleh kepada dia, mereka menolaknya. Karena dia merasa jadi engineer hebat. Dirontokin sama Allah. Firaun gagah, dirontokin sama Allah. Karena dia tidak dengar ajakan kebenaran. Kacamata kemakmuran jangan hanya dilihat, betul tadi kata Mas Agung, bukan hanya di sisi finansial saja. Pajaknya, kemudian punten, apakah hati mereka makmur? Punten atuh. Mereka melampiaskan syahwat dengan sesama jenis, makmur ke hatinya, laknat itu. Bagaimana kaum Lut, itu kan hebat atuh. Karena hatinya tidak makmur, masa atuh laki-laki senang ke laki-laki, atuh koslet Mas Agung. Stres. Di negeri ini dikasih panggung lagi. Jadi punten, rumus kemakmuran ketika warganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makmur, Pak. Hatinya makmur. Maka kalau hatinya makmur, punten, ucapannya makmur, pelukannya makmur, kepemimpinannya makmur. Tapi kalau hatinya tidak makmur, dia koruptor. Dia dolim karena tidak makmur hatinya. Jadi rumus makmur itu lihat hati pemimpinnya dan hati rakyatnya. Senang ataukah tidak? Mas Agung, sampai ketika Baghdad dikomandoi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, bukan Kang Rasid, Kang, tabarukan kayak Harun Kang Rasid. Harun ar-Rasyid adil, dia dermawan, dia smart dalam memimpin.
Ada peternak kambing di kawasan Irak. Dia berternak kambing sekitar hampir 10.000 ekor kambing, Kiai. Dia tidur saja. Dia tidur saja. Ditegur. Kalau kamu tidur itu kambing ada yang makan loh serigala. Kok kamu tidur saja? Saya tenang Allah. Saya tahu negeri ini dipimpin oleh ulama, oleh pemimpin yang adil. Allah akan turunkan berkah menjaga. Saya percaya kalau pemimpin dipimpin oleh yang adil, hatta hewan merasakan keadilannya. Hatta tanaman merasakan keberkahannya. Sehingga itu peternak dia nyaman tidur. Karena berkah pemimpin yang adil. Itu terasa ke lapangan, Pak. Yang tadi Ibu sebut negara yang itu, tanya dah. Makmurkah hati mereka? Yang memberikan definisi dia negara makmur siapa sih? Maka punten sekali, negeri ini merindukan pemimpin yang seperti itu. Damailah Indonesiaku. Sedikit Kang Rasid, lantas di mana contoh konkret yang hingga sampai saat ini kita bisa temui contoh negara yang makmur berdasarkan Islam begitu? Arab Saudi kita tahu seperti itu, justru Arab Spring terjadi kehancuran demi kehancuran. Salah satu contoh yang menjadi pilot project barangkali. Khawatir suara ini viral, Kang. Brunei. Jadi punten, saya ingat kata-kata guru kami dan saudara kami, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Negeri ini 350 tahun dijajah. Negara lain dia tidak pernah jajah, maka di depan, oke, negara lain kita tidak punya masa lalu. Tapi kita punya masa depan. Masa lalu kita seram, masa lalu kita gelap gulita, terjajah. Tapi di depan kita punya masa depan. Semoga masa depan Indonesia membuktikan negara makmur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah nanti di segmen berikutnya Kiai Sarif akan menghadirkan kehancuran suatu negeri menurut Al-Quran. Tentunya masih bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and you see which way to go. Don't despair and never lose hope.